Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pelajaran sejarah peminatan kelas 11. Mari kita bahas tentang Perang Dunia I. Kapan terjadi Perang Dunia Pertama? Yaitu di tahun 1914 sampai dengan 1918. Nah, latar belakang dari Perang Dunia yang pertama ini ada sebab umum dan juga sebab khusus. Sebab umumnya itu pertentangan antar negara. Nah, utamanya di sini yang berkonflik pada waktu itu adalah Jerman dengan Perancis. Kemudian politik mencari kawan. Jadi sebelum terjadinya Perang Dunia yang pertama itu ada kelompok-kelompok namanya Triple Alliance dan juga Triple Entente. Triple Alliance itu oleh 3 negara, yaitu Jerman, Italia, dan juga Austria. Kemudian Triple Entente itu negara Prancis, Rusia, dan juga Inggris. Nah, sebab umumnya ketiga itu adanya perlombaan persenjataan. Negara-negara maju di dunia itu berlomba untuk melakukan modernisasi dalam bidang persenjataan. Semakin kuat senjata dari suatu negara akan meningkatkan keamanan dari negara tersebut. Kemudian sebab khususnya ini yang memulai awal Perang Dunia II, yaitu terbunuhnya putra mahkota Austria yang bernama Franz Ferdinand di Sarajevo. Nah, yang membunuh itu merupakan seorang dari Serbia yang bernama Gavrilo Principal. Gavrilo membunuh Franz Ferdinand itu dikarenakan tindakan dari Franz Ferdinand yang mengadakan latihan militer di dekat Serbia. Nah, khawatir nanti Serbia itu akan diserang oleh Austria. Oleh karena itu, Gavrilo menyerang Franz Ferdinand terlebih dahulu. Nah, ini sebab umumnya. Kemudian negara yang terlibat itu negaranya mana saja? Ada blok sentral, itu ada Jerman, Austria, Turki, dan juga Bulgaria. Kemudian blok sekutu ada Prancis, Italia, Rusia, Belgia, dan Rumania. Nah, ini sebelum ada blok sentral dan blok sekutu tadi ada Triple Alliance dan juga Triple Entente. Nah, ini Triple Alliance dan Triple Entente, nanti kedua kelompok itu membentuk blok sentral dan juga membentuk blok sekutu. Nah, ada satu negara yang menyeberang, yaitu Italia, dari blok sentral ke blok sekutu. Kenapa? Karena Italia diberi iming-iming oleh pihak sekutu berupa wilayah di dekat Italia nantinya akan menjadi milik Italia apabila Italia ikut dalam Perang Dunia yang pertama membela blok sekutu. Nah, nantinya di blok sekutu juga akan bertambah kuat dengan datangnya Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak bergabung dengan blok sekutu dari awal, akan tetapi nanti di pertengahan Amerika Serikat menyatakan bergabung dengan blok sekutu. Nah, jalannya perang, jadi Perang Dunia I dimulai dari Austria menyatakan perang terhadap Serbia setelah pembunuhan putra mahkota Austria yaitu Franz Ferdinand. Nah, dari peperangan antara Austria dan Serbia menyebar ke negara lain, blok sentral dan juga blok sekutu. Di dalam front timur itu Rusia dikalahkan oleh Jerman. Di front barat Jerman berhasil menduduki Belgia. Di front Italia Jerman mengalahkan Italia. Nah, kemudian di front Balkan Jerman mengalahkan Rumania dan Serbia, Turki mengalahkan Inggris. Nah, kemudian setelah front Balkan itu negara blok sentral lebih unggul, akan tetapi berubah ketika Amerika Serikat bergabung dengan blok sekutu. Kapan itu? Jadi di front laut itu ada pertempuran antara Inggris dengan Jerman. Jerman menenggelamkan kapal Amerika Serikat yang bernama Lusitania, kemudian menyatakan bergabung dengan blok
sekutu. Nah, ini didasari dari Jerman itu membuat kebijakan menenggelamkan kapal yang melewati perairan Inggris, baik itu kapal Inggris maupun kapal negara lain. Nah, di situ kebetulan kapal Amerika Serikat itu melewati perairan Inggris sehingga ditenggelamkan oleh Jerman. Nah, Amerika Serikat tidak tinggal diam, akhirnya menyerang Jerman sehingga Jerman kalah. Nah, ini menjadi akhir dari Perang Dunia yang pertama, di mana muncul perjanjian namanya Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia yang pertama. Nah, Perjanjian Versailles itu berisi Jerman harus membayar ganti rugi perang, semua kapal Jerman diserahkan ke Inggris, melakukan demilitarisasi Jerman, kemudian seluruh tanah jajahan Jerman diberikan kepada sekutu. Dampak Perang Dunia I, di bidang politik itu berkembang ideologi-ideologi baru, yaitu ada nasionalisme, kemudian fasisme, kemudian ada demokrasi. Kemudian terjadinya perubahan status wilayah negara dan negara jajahan. Kota Danzig itu diserahkan ke Polandia. Kemudian terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa sebagai organisasi perdamaian dunia. Kemudian di bidang ekonomi itu terjadinya krisis ekonomi dunia. Kemudian munculnya egoisme ekonomi menuntut ganti rugi perang. Nah, di bidang sosial itu ada timbulnya gerakan revolusi nasional, mendorong lahirnya undang-undang sosial, berkembangnya paham materialisme, kemudian kemiskinan yang merajalela, kemudian besarnya korban jiwa akibat Perang Dunia I, pengungsian besar-besaran, dan juga hancurnya sarana dan prasarana baik itu di pendidikan, perumahan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Nah, itu tentang Perang Dunia yang pertama. Mudah bukan mempelajari sejarah? Kita lanjut di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.